Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salma Mufidah. Di sini saya akan menyampaikan materi video pembelajaran qiraah atau maharah qiraah, yaitu keterampilan membaca untuk MTS kelas 9 yang berjudul Al-Haflu bi Dzikri Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum menuju ke pembelajaran, berikut ini adalah kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. Yang ketiga, melafalkan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf dengan tema bahasa Arab, yaitu yang mana temanya Al-Haflu bi Dzikri Maulidin Nabi, perayaan peringatan hari kelahiran Nabi. Lalu yang terakhir, menemukan makna atau gagasan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf bahasa Arab yang berkaitan dengan tema bahasa Arab Al-Haflu bi Dzikri Maulidin Nabi, perayaan peringatan hari kelahiran Nabi. Berikut ini adalah indikator yang akan dicapai dari kompetensi dasar yang sudah saya sebutkan tadi ya. Lalu tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktekkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan juga sebagai pengantar dalam mengkaji hasanah keislaman. Tujuan yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan sebagai pengantar tentunya dalam mengkaji hasanah keislaman. Selanjutnya, siswa mampu membaca teks qiraah tentang Al-Haflu bi Dzikri Maulidin Nabi, yaitu perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad, yang mana teks ini berjudul Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Muhammad, dengan pengucapan yang baik dan benar serta lancar. Tujuan yang keempat, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks qiraah dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir, siswa mampu mengambil nilai-nilai baik dari kandungan teks qiraah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan dari pembelajaran ini, yaitu kita menggunakan pendekatan saintifik dengan metode qiraah dan qawaid wa tarjamah yang mengedepankan nahwu dan shorof, kemudian dengan media teks atau buku guru dan buku siswa serta lembar soal sebagai evaluasi. Tayyib, baiklah, di sini kakak akan membaca teks satu persatu beserta terjemahannya. Nah, silakan adik-adik menyimak dan boleh memberi arti dari teks yang sudah adik-adik pelajari, yang sudah kakak bagikan dan adik-adik pegang. Nanti kakak akan menunjuk beberapa untuk membaca beberapa penggal atau beberapa paragraf
dari teks yang sudah kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. An-nasyatul awal. Istami' waqra' an-nas. Dengarlah dan bacalah teks tersebut. Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulida, telah lahir, fi yaumil isnaini, pada hari Senin, fi amil fili, pada tahun gajah, ats-tsani asyara min syahri Rabi'il awwali, pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, jadi di sini Rasulullah lahir pada hari Senin, pada tahun gajah, dan tanggalnya 12 Rabiul Awal. Suma ismu abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminatun bintu Wahabin. Dan ibunya Aminah binti Wahab. Wa tuwfiya abuhu. Dan telah wafat ayahnya. Wa kana umruhu 50 sanatan. Ketika itu umur beliau 50 tahun. Thumma tuwfiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah. Wafatlah istrinya Khadijah. Jadi istrinya Khadijah wafat saat Muhammad berusia 50 tahun. Wahia man amana billah. Dan beliau, istrinya itu, Khadijah itu, adalah orang pertama yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, wa awalu imro'atin, dan wanita pertama, soddaqat nubuwatahu, yang mempercayai kenabiannya. Nah, Khadijah ini adalah orang yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wanita pertama juga yang percaya bahwa Muhammad ini adalah nabi. Wa ba'da dzalika, setelah itu, hajara Rasul ma'a ashabihi ila Taif. Rasul dan para sahabatnya hajaro. Hajar artinya hijrah. Hajaro, hijrah ke Taif. Summa asrallahu, lalu Allah mengisrakan atau memperjalankan bi rasulihi lailan, memperjalankan atau mengisrakan rasulnya pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Wa ila samawati fil mi'raj, dan ke langit pada proses mi'raj. Summa hajara rasul wa ashabahu, lalu Rasul dan para sahabatnya hijrah bin Makkah ilal Madinati, dari Mekah ke Madinah. Wa kanat hijratuhu fi tsalisi wa khamsina min umrihi, dan ketika itu hijrahnya beliau berusia 53 tahun. Wa wafatuhu fi tsani asyara min syahri Rabi'il awwali, dan wafatnya beliau pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, minas sanatil hadiyata asyarata lil hijrati, pada tahun ke-11 dari hijrah. Wa kana umruhu salasun wa situna sanatan, dan ketika itu usia beliau 63 tahun. Jadi beliau ini wafat
pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ketika itu usia beliau 63 tahun. Nah, saat usianya 53 tahun sebelum wafat, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang coba saya tunjuk 3 orang. Fulan membaca teks yang A, yang pertama. Fulana membaca teks yang kedua, dan satu lagi membaca teks yang ketiga atau paragraf 3. Silakan. Nah, sekarang coba jawab coba jawab soal-soal di bawah ini sesuai dari teks yang sudah kita pelajari tadi ya. Ajib anil as'ilati. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Silakan anak-anak bisa tuliskan di buku tulis masing-masing. Nomor 1. Madza amila Muhammadun ma'a ammihi 'inda as-sighar? Madza amila Muhammadun ma'a ammihi 'inda as-sighar? Apa yang dikerjakan atau apa pekerjaan Muhammad dengan pamannya saat kecil? Nah, silakan ditulis ya. Sudah? Nomor 2. Hal dhahaba Muhammadun ila Syami lil hijrati? Hal dhahaba Muhammadun ila Syami lil hijrati? Apakah Muhammad pergi ke Syam untuk hijrah? Apakah Muhammad pergi ke Syam untuk hijrah? Silakan ditulis jawabannya sesuai dengan teks yang tadi ya. Selanjutnya, limadza rabba Muhammadan ammuhu Abu Thalib? Limadza rabba Muhammadan ammuhu Abu Thalib? Mengapa Muhammad diasuh oleh pamannya? Silakan ditulis ya. Selanjutnya, madza hadatsa Muhammadun wa kana umruhu 40 sanatan? Madza hadatsa Muhammadun wa kana umruhu 40 sanatan? Apa yang terjadi dengan Muhammad ketika umurnya 40 sanatan, 40 tahun? Sudah, selanjutnya yang terakhir, kam sanatan makatha Muhammadun fil madinati? Kam sanatan makatha Muhammadun fil madinati? Berapa tahun Muhammad tinggal dalam berdakwah di Madinah? Berapa tahun Muhammad berdakwah di Madinah pada saat itu? Sudah, sekarang mari kita koreksi bersama-sama ya. Al-ijabah. Nomor 1. Madza amila Muhammadun ma'a ammihi 'inda sighar? Apa yang dikerjakan
Atau apa pekerjaan Muhammad dengan pamannya saat kecil? Yang pertama jawabannya, inda sighar amila Muhammadun fi ri'ayatil ghanami. Pada waktu kecil Muhammad bekerja dalam menggembala kambing. Sudah? Nomor 2. Hal dhahaba Muhammadun ila Syami lil hijrati? Apakah Muhammad pergi ke Syam untuk hijrah? Jawabannya, la. Summa dhahaba ila Syami ma'a ammihi Abi Thalibin litijarah. Tidak, Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang. Ayo, siapa yang benar? Selanjutnya, limadza rabba Muhammad dan ammuhu Abu Thalib? Mengapa Muhammad ini diasuh oleh pamannya? Jawabannya, li'anna tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib. Nah, tadi sudah dijelaskan ketika kakeknya Abdul Muthalib ini wafat, maka Muhammad diasuh oleh pamannya. Jadi tidak diasuh oleh kakeknya lagi. Sudah? Yang keempat, madza hadasa Muhammadan wa kana umruhu arba'ina sanatan? Apa yang terjadi dengan Muhammad ketika umurnya 40 tahun? Jawabannya, walamma kana umruhu arba'ina sanatan, saat umur beliau 40 tahun, ba'atsallahu Muhammadan nabiyan wa rasulan. Allah telah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul. Yang terakhir, kam sanatan makasa Muhammadun fil Madinati? Berapa tahun Muhammad tinggal dalam berdakwah di Madinah? Salasata asyara sanatan, 13 tahun. Tayyib, rubama naktafi hadzal qadar fa insyaallah sanaltaqi biliqa'in ukhra insyaallah. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumah ya, serta diterapkan kosakata yang sudah kita dapat dari teks tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi Muhammad tadi ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.